Ya, pemirsa, siapa calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024 masih tanda tanya. Terbaru Golkar menyatakan terbuka kalau calon wakil gubernur Ridwan Kamil datang dari luar koalisi Indonesia Maju. Seberapa besar peluang kader PKS menjadi pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Idrus Marham, juru bicara PKS Pipin Sopian, dan analis politik Hanta Yuda. Bapak-bapak, selamat malam. Selamat malam, Bung Leo, Bang Idrus, Assalamualaikum. Mas Hanta, ini kelihatannya akan menjadi benar Kim dan plusnya adalah PKS. Kalau Anda melihat ini benar-benar akan menjadikan paslon gubernur Jakarta itu hanya akan satu, atau memang masih bisa dua, atau seperti apa, Mas Hanta? Ya, kalau saya membaca indikasi per hari ini sudah mengarah 60-40% per hari ini. 60% potensi melawan kotak kosongnya relatif agak lebih besar ketimbang dua pasang. Meskipun masih cukup potensi dinamisnya, Bung Leo, bahwa opsi-opsi terbentuknya lawan atau adanya penantang bagi Kim itu masih terbuka. Kan gampang sebenarnya kalau kita lihat di atas kertas, PD Perjuangan dengan PKS cukup, PD Perjuangan dengan Nasdem misalnya seterusnya. Tetapi di saat yang sama, meskipun dia menyimpan opsi yang tinggi, tetapi di saat yang sama juga memiliki titik kerentanan yang juga sangat tinggi untuk gagal terbentuknya koalisi itu. Jadi punya daya tolak yang kuat, titik pisahnya sangat besar. Dari berbagai macam faktor, misalnya kita lihat perkembangan per hari ini, satu faktor di mana Kim semakin terkonsolidasi, ditambah ada Kim Plus tadi, ada kemungkinan akan bertambah. Indikasinya kan terlihat ketika PKS misalnya mendukung Bobi Nasution di Sumatera Utara, tendensinya mengarah. Yang kedua, candaan ke Presiden PKS ketika Pak Prabowo, kenapa tidak ajak juga dong PKS ke dalam pemerintahan. Yang ketiga, kita tahu ada isu cukup kuat di mana di PKS kemungkinan menjadi alternatif wakilnya Ridwan Kamil yang usung oleh Kim. Ini juga penting sebagai upaya untuk tanda petik menggagalkan potensi koalisi lawan bagi Ridwan Kamil yang akan diusung oleh Kim. Jadi itu petanya. Di mana di saat yang sama Kim terkonsolidasi, Bung Leo, tapi tidak ada dalam peta Jakarta situ satu pun partai yang bisa mengusung paslon tanpa berkoalisi. Nah ini komplikasinya. Sehingga saya mengatakan mengapa melawan kota kosong membesar. Yang kedua, ada komplikasi posisi di dalam koalisi. Artinya apa? Daya tarik koalisi baru yang akan terbentuk pemerintahan pusat, yaitu Prabowo Gibran, itu kan sangat kuat magnetnya. Nah, itu mungkin ada negosiasi politik, ada semacam konsensus baru antar elit-elit politik. Dari kandidasi ini kan elit yang bicara, kandidasi. Kandidasi ini kan pertarungan elit, konsensusnya seperti apa, siapa yang akan dicalonkan dan seterusnya. Nah, di faktor ini juga arahnya saya membaca kota kosong semakin terbuka. Ditambah ada kepelikan dalam internal koalisi penantang, misalnya soal cawagupnya siapa kalau Anies Baswedan dimajukan, kemudian bagaimana dengan dinamika di internal, dan ini diperkuat kota kosong ini semakin menguat. Hanya ini yang membedakannya ya, ada unlinear antara elektabilitas yang tinggi dengan koalisi yang tinggi. Biasanya kan nyambung itu. Koalisi yang kuat itu di Kim, sementara elektabilitas kuat berada di Anies Baswedan. Nah, kalau terjadi melawan kota kosong, ini fenomena yang menarik. Kim dengan koalisi yang besar akan berhadapan dengan kota kosong. Pertanyaannya, nanti pemilih Anies Baswedan akan kemana? Jadi tidak mudah juga Bang Idrus Marham berhadapan dengan kota kosong di Jakarta.